Saya Priyanka Aminatul Salma dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi aglomerasi industri manufaktur di Indonesia tahun 2014 sampai 2018 studi kasus industri pengolahan non-migas. Latar belakang penelitian saya yaitu sektor industri yang menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi jangka panjang dapat mendorong sektor ekonomi lainnya, di mana kontribusi terbesarnya yaitu hingga mencapai 20,52% di tahun 2016, yang sebagian besar disumbangkan oleh industri pengolahan migas sebesar 18,21%. Di mana Kuncoro berpendapat untuk mendorong sektor industri manufaktur dapat melalui kebijakan spasial industri manufaktur yang termasuk dalam konsep ekonomi aglomerasi. Adanya keterkaitan antara aglomerasi dan kegiatan-kegiatan ekonomi ini telah banyak dibuktikan. Kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut termasuk dalam jenis ekonomi aglomerasi large scale economies, di mana industri akan lebih mudah mencapai skala ekonomi yang optimum melalui aglomerasi. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi aglomerasi industri. Di antaranya yaitu nilai output real per pekerja, modal real per pekerja, dan upah real tenaga kerja industri. Untuk melihat terjadinya aglomerasi, dapat diketahui dari jumlah perusahaan yang berada dalam kawasan industri tersebut, dalam kawasan spasial. Jika jumlah perusahaan semakin banyak, berarti menunjukkan industri tersebut semakin teraglomerasi. Dari subsektor yang ada, terdapat 3 subsektor dengan jumlah perusahaan terbanyak, yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, industri karet, barang dari karet, dan plastik. Di mana menurut sensus ekonomi yang dilakukan oleh BPS, ditunjukkan bahwa ketiga subsektor industri ini teraglomerasi di beberapa provinsi seperti industri makanan dan minuman teraglomerasi di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Sumatera, industri tekstil dan pakaian jadi teraglomerasi di Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan, industri karet teraglomerasi di Sumatera dan Kalimantan. Jika melihat dari nilai output real per pekerja, modal real per pekerja, dan upah real tenaga kerja industri di tahun 2014 ke 2015, ketiga subsektor industri ini mengalami peningkatan. Jika dikaitkan dengan daya indeksnya, pada tahun tersebut ketiga subsektor industri ini juga mengalami peningkatan. Namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa upah real tenaga kerja industri berpengaruh negatif signifikan terhadap aglomerasi. Ketika nilai output real mengalami peningkatan, akan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan oleh industri yang mampu menekan biaya produksi hingga akhirnya industri mampu mencapai skala ekonomi optimum. Dalam teori ekonomi geografi dinyatakan, ketika industri mampu mencapai skala ekonomi optimum, akan memudahkan industri untuk beraglomerasi dan meningkatkan indeksnya. Nilai output real per pekerja mengalami peningkatan juga akan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerjanya, sehingga tenaga kerja tersebut mampu menurunkan biaya produksi per unit, yang akhirnya perusahaan akan lebih mudah mencapai skala ekonomi optimum. Modal real per pekerja yang mengalami peningkatan juga akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan akan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja, sehingga akhirnya biaya produksi akan menurun dan meningkatkan skala ekonomi perusahaan. Skala ekonomi perusahaan akan berhubungan positif dengan aglomerasi seperti yang dinyatakan dalam teori ekonomi geografi. Upah real tenaga kerja industri yang mengalami penurunan akan menurunkan biaya produksi dan perusahaan akan memperoleh input secara efisien sehingga perusahaan mampu mencapai skala ekonomi seperti yang dinyatakan dalam teori lokasi. Maka, hipotesis dari penelitian ini yaitu nilai output real industri, nilai output real per pekerja, modal real per pekerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap aglomerasi industri, sementara upah real tenaga kerja industri berpengaruh negatif signifikan terhadap aglomerasi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa untuk keempat variabel memiliki pengaruh terhadap aglomerasi, di mana probabilitas dari keempat variabel ini menunjukkan angka kurang dari alfa 0,05. Output real per pekerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap aglomerasi sebesar 1,01 kali 10 pangkat minus 13. Output real per pekerja memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap aglomerasi sebesar minus 1,87 kali 10 pangkat minus 8. Modal real per pekerja memiliki pengaruh sebesar 2,13 kali 10 pangkat minus 10. Upah real tenaga kerja industri berpengaruh negatif signifikan terhadap aglomerasi sebesar minus 4,24 kali 10 pangkat minus 13. Artinya,
Keempat variabel ini memiliki pengaruh terhadap aglomerasi. Kesimpulannya yaitu, untuk nilai output real industri, nilai output real industri berpengaruh positif signifikan terhadap aglomerasi, nilai output real pekerja berpengaruh negatif signifikan terhadap aglomerasi, modal real pekerja berpengaruh positif signifikan terhadap aglomerasi, upah real tenaga kerja industri berpengaruh negatif signifikan terhadap aglomerasi. Dan besaran masing-masing pengaruh variabel independen yaitu sebesar nilai output real 1,01 kali 10 pangkat minus 13, nilai output real pekerja minus 1,87 kali 10 pangkat minus 8, modal real per pekerja sebesar 2,13 kali 10 pangkat minus 10, upah real tenaga kerja industri sebesar minus 4,24 kali 10 pangkat minus 13. Saran penulis yaitu, karena modal real per pekerja terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan yang cukup besar dalam penciptaan aglomerasi, maka pertimbangan dalam menentukan besaran modal per pekerja dipandang penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja ataupun produktivitas itu sendiri dalam rangka meningkatkan jumlah output dan akhirnya industri tersebut akan lebih mudah mencapai skala ekonomi. Karena industri-industri akan cenderung beraglomerasi pada wilayah yang dapat mencapai skala ekonomi maksimum. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.